Shalom, selamat pagi, horas bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja pada hari ini, Kamis 15 Februari 2024. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih tetap menyertai kami. Dan Engkau masih tetap setia memelihara hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini itu karena Tuhan. Maka kami mau memakai waktu kami ini, kesempatan untuk hidup ini, untuk memuliakan Tuhan, lewat aktivitas kami dalam satu hari ini. Maka sebelum kami mengawali aktivitas kami memohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan lewat firman-Mu yang akan bersabda. Berkati firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Dikatakan demikian, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa burjusi tutuhamu mangarikoti patupahon, hobar tutona dohot patik, natinonahon ni si Musa, naposo ni Jahoba tuhamu, makaholongi Jahoba debatamu nai, dohot marparangi di saluhut akadalanna, huhut mangaraduti akatonana, jala marsihohot tu ibana, huhut mangoloi ibana sian nasa rohamuna, dohot sian nasa todimuna. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul dari topik atau renungan kita pada hari ini adalah hati yang setia, itu yang Tuhan mau. Hati yang setia,
Itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, selama kita berhubungan dengan orang lain, pasti kita tidak ingin dikhianati. Baik itu dalam hubungan keluarga, pertemanan, dalam dunia pekerjaan, atau hal apapun. Kita seringkali dituntut atau kita seringkali menuntut orang lain untuk tetap memegang janji yang telah mereka sampaikan kepada kita. Dan akan terasa begitu menyakitkan dan sulit bagi kita untuk bisa memaafkan. Bahkan memberi kesempatan kedua bila ternyata kita dapati bahwa mereka ingkar janji. Kita cenderung menghindari mereka agar kita tidak dikecewakan untuk kedua kalinya. Saudara, pernahkah kita memikirkan hati Tuhan bila begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa setia kepadanya? Bahkan kita sendiri pun masih kerap menduakannya hanya demi melayani kepentingan-kepentingan pribadi kita. Namun apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Adakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tetap setia menjaga, memelihara kita. Tak terbatas pengampunan yang dari Tuhan. Dan tidak terhitung kasih setianya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayat renungan pada hari ini adalah pesan Yosua kepada bangsa Israel. Setelah seluruh suku-suku Israel memperoleh pusaka, yaitu pembagian tanah Kanaan. Setelah sampai di Kanaan, tentu akan ada situasi baru yang dimasuki oleh bangsa Israel, yaitu tinggal dan menetap di Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka akan memiliki ladang, rumah menetap, dan penghasilan menetap. Bahkan segala kemakmuran dan kesejahteraan akan mereka nikmati. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang subur, penuh susu dan madu. Sebelumnya mereka hidup nomaden atau mengembara di negeri asing dan berpindah-pindah. Mereka tidak memiliki tanah atau penghasilan yang menetap. Tetapi setelah memasuki tanah Kanaan, mereka telah mewarisinya dan dibagi oleh Yosua menurut ke-12 Israel. Seluruh mereka dipastikan memiliki tanah pusaka sebagai pemberian Allah, kecuali Lewi, karena mereka hidup dari perpuluhan umat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yosua begitu keras mengingatkan bangsa Israel agar setia kepada Tuhan dan memelihara perintahnya dan tetap berpaut kepada Tuhan? Yosua sebagai pemimpin telah melihat ada bahaya yang akan mereka hadapi, yaitu pengaruh budaya dan agama sekitar. Mereka akan berjumpa dengan budaya dan agama orang Kanaan yang memuja dewa kesuburan, yang diyakini pemberi berkat dan hasil pertanian mereka. Demikian dengan bangsa-bangsa lain pemuja dewa Baal. Atas situasi ini, Yosua mengingatkan begitu keras agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Kemakmuran dan hasil panen dan ternak yang tambun dan segala apa yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan mencari hati yang setia kepadanya. Tuhan akan memakainya lebih lagi. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Maka milikilah hati yang setia, agar Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kesetiaan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan dirinya. Karena itu setialah sampai mati, agar kita beroleh mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami untuk dapat hidup
menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Ketika kami memiliki harta benda yang boleh menyukakan hati kami, untuk kami pakai juga dalam memenuhi kebutuhan kami. Dan ketika kami juga hidup di antara saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan dengan kami, maka Tuhan juga kiranya menguatkan hati kami untuk tetap berpaut kepada iman kami kepada Tuhan dan hanya menyembah Engkau saja sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sebagai Tuhan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kami dan memberkati segala sesuatunya dan sumber dari segala sesuatunya. Maka kami mau serahkan seluruh kehidupan kami supaya Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami, dan menolong kami dari setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Sehingga berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan jumpai hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni atas segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.